dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Arti daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama sebagai syahid. Syahid di sini adalah saksi. Saksi untuk para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang pernah diutus mulai awal sampai akhir. Jadi nanti di hari kiamat ketika berlangsung pengadilan Allah Subhanahu wa taala antara umat dan Nabi, Rasul yang pernah dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, maka Allah akan bertanya kepada umat tersebut, apakah Nabi, Rasul yang saya kirim kepada kalian telah menjalankan tugasnya, menyampaikan amanatnya kepada kalian semua? Maka umat-umat itu akan mengatakan, tidak ya Allah, dia tidak menyampaikan tugas darimu, menyampaikan amanat darimu. Maka sang Nabi, sang Rasul itu akan menyatakan, saya telah menyampaikan amanat dari engkau ya Allah. Maka Allah pun memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sebagai syahid, sebagai saksi bahwa Nabi dan Rasul tadi itu telah menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi termasuk diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagai syahidan, sebagai saksi bagi para rasul-rasul bahwa mereka telah menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka masing-masing. Kemudian Allah menyatakan wa mubasyiran, Nabi itu tugasnya yang kedua sebagai pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman dengan adanya hari akhir dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada syariat dan ajaran. Orang-orang yang seperti ini yang beriman inilah yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Yaitu al-jannah. Mereka akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, wa mubasyiran wa nadhira. Yang ketiga, Nabi itu diutus oleh Allah sebagai nadhir, pemberi peringatan, yaitu bagi manusia-manusia yang mendustakan Allah, mendustakan adanya hari akhir, mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mendustakan syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu an-nar, disiapkannya neraka Allah, siksa Allah dan azab Allah bagi mereka yang tidak mau beriman, bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditempatkannya kita di surga Allah kelak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wa da'iyan ila Allah biiznihi. Yang keempat, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dai. Dai itu orang yang mengajak-ngajak. Ilallah, mengajak kepada Allah. Apa maksudnya mengajak Allah kepada Allah? Mengajak kepada Allah maksudnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebagai orang yang mengajak kita kepada Allah juga artinya supaya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, dan Nabi itu adalah siraj. Siraj itu pelita, penerang, munira yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Nabi SAW dikatakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sirajan munira, pelita yang menerangi, karena memang Nabi SAW itu bagaikan pelita, bagaikan penerang bagi manusia yang dalam kegelapan, manusia dalam kesyirikan, manusia dalam kefasikan, manusia yang berlumuran dosa. Maka Nabi Muhammad SAW adalah penyelamat, memberi cahaya bagi mereka sehingga mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memberikan ajaran dan petunjuk, tapi sebagaimana disifatkan oleh para ulama, dari bentuk ciptaan Nabi SAW itu memang mengeluarkan cahaya. Sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Diba'nya mengatakan, idza masya baina ashabihi ka'annahul qamar baina nujumiz zuhur. Nabi itu kalau jalan bersama para sahabat-sahabatnya itu diperumpamakan seperti bulan purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang bersinar. Bintang-bintang itu adalah sahabat Rasulullah SAW, dan yang paling terang benderang wajahnya sebagaikan bulan purnama, yaitu wajah Rasulullah SAW. Wa idza kharaja lailan faka'anna an-nas fi awaniz zuhur. Kalau Nabi itu keluar dari kamarnya, dari rumahnya di tengah malam yang gelap, kemudian sampai kepada para sahabat-sahabatnya, di depan para sahabatnya, maka malam yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang karena terangnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi dikatakan dalam Al-Qur'an wasirajan munira. Nabi itu adalah pelita, cahaya yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, minallah, dari Allah, fadlan, pemberian keutamaan kabira yang sangat besar. Arti fadlan kabira, pemberian yang sangat besar ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang lain. Allah menyatakan walladzina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan dasar iman itu mereka mengamalkan amal-amal yang saleh, nanti di hari kiamat mereka akan ditempatkan di raudhatil jannat, kebun-kebunan surga,
lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apapun yang mereka ingini, yang mereka kehendaki, apapun yang diingini oleh penghuni surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ngomong, cukup terlintas dalam hati apa yang kita ingini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah pemberian Allah yang besar, yaitu dimasukkannya orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam kebunan-kebunan surga. Mudah-mudahan kita ditakdirkan sebagai penghuni surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa pernah Nabi SAW bersabda, kuntu nuran baina yadillah azza wa jal qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Dahulu aku ini berupa sebuah cahaya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya ini sudah tercipta, cahaya Nabi SAW ini sudah tercipta sebelum Nabi Adam lahir selisih 2000 tahun. Nabi Adam belum lahir, 2000 tahun sebelumnya cahayanya Rasulullah itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang diciptakan ini selalu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para malaikat yang ada di langit mendengarkan tasbih zikirnya cahayanya Nabi, malaikat itu melok-melok ngikuti tasbihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah berjalan 2000 tahun diciptakanlah Nabi Allah Adam, baru cahaya tersebut dititipkan ada di sulbinya Nabi Adam. Cahaya tadi dititipkan di dalam jasadnya Nabi karena Nabi Adam ditakdir menjadi kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan datuk moyangnya manusia yang ada semuanya. Kemudian berkat cahaya yang ada dalam jasad Nabi Adam inilah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Bukan karena Nabi Adamnya, bukan. Malaikat itu sujud karena adanya cahaya Rasulullah SAW yang telah dititipkan dalam jasad Nabi Allah Adam. Setelah Nabi Allah Adam diturunkan, berpindahlah itu cahaya kepada putranya. Setelah putranya menikah dan berkumpul dengan istrinya, maka cahaya itu berpindah ke rahimnya itu perempuan, melahirkan orang yang soleh, dan seterusnya sampai nyampe itu cahaya kepada jasad daripada Nabi Allah Nuh. Sehingga ketika Nabi Allah Nuh menaiki perahunya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya Rasulullah ikut naik perahu, sehingga diselamatkan Nabi Allah Nuh dan orang-orang yang ada di dalam perahu tersebut berkat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindah kepada jasadnya orang yang soleh, ke perutnya perempuan yang solihah, terus sampai nyampe itu cahaya di jasad daripada sulbi Nabi Allah Ibrahim. Maka barakah daripada cahaya tersebut, Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika dilemparkan ke dalam api. Barakah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus itu berpindah dari nabi satu ke nabi yang lain, dari rasul satu ke rasul yang lain, sampai pada akhirnya nyampe kepada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi setiap cahaya itu berpindah kepada seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut wajahnya itu menjadi wajah yang terang benderang, karena menyimpan daripada nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau laki-laki ini sudah kawin dan kumpul dengan istrinya, maka cahaya dari wajahnya itu berkurang. Kenapa? Sudah pindah ke rahim daripada istrinya. Terus seperti itu berpindah dari satu rahim ke rahim yang lain, dari satu sulbi, satu sulbi ke sulbi yang lain. Maka Nabi itu berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain,
tentunya manusia-manusia yang pernah ditempati cahaya Rasulullah adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah Rasulullah kawin dengan seorang perempuan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Siti Aminah. Maka Aminah ini mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau ada antara sadar dan tidur tengah-tengah, ada yang mendatangi beliau mengatakan, "Wahai Aminah, apakah engkau mengandung seorang anak?" Katanya, "Enggak, saya enggak ngerasa sakit, enggak ngerasa apa." Karena memang mengandung Rasulullah itu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang mengandung bayi yang lain. Jadi tidak ada sakitnya. Maka dikabari oleh malaikat ini, dikatakan, "Engkau telah mengandung pemimpin ini umat, nabi yang membawa rahmat untuk seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Nah, di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah datang kelahiran Rasulullah, maka Allah ingin menunjukkan bahwa kelahiran Nabi itu tidak sama dengan kelahiran manusia biasa. Jadi ketika malam kelahiran Rasulullah itu, seluruh penjuru langit itu berubah menjadi terang, padahal belum waktunya terang. Karena malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan surga-surga yang jumlahnya ada 8 itu di malam kelahiran Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dihiasi semuanya. Sampai lek Maulid Nabi, ya dipajang masjid, dikasih lampu dia. Itu malam kelahiran Rasulullah, surga, semua surga diperintahkan untuk dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, semua patung-patung yang disembah oleh manusia di zaman itu semuanya rubuh dan kepalanya itu nyungkur ke tanah semua. Padahal tidak ada yang menggerakkan. Semua, mulai yang kecil, patung yang besar, semuanya jatuh semuanya. Menandakan bahwa telah lahir manusia yang akan menghapuskan penyembahan berhala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kerajaan-kerajaan yang besar ketika itu, singgasananya itu rubuh, kursi-kursi rajanya itu jatuh semua. Kenapa? Karena ada raja yang akan dilahirkan di malam itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terjadi di malam itu, ada api yang hidup selama 1000 tahun tidak pernah mati di negeri Persia yang disembah oleh manusia. Di malam kelahiran Rasulullah, api itu padam dengan sendirinya, menandakan bahwa lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang akan menghapuskan segala bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, secara ringkas, di malam kelahiran Rasulullah itu adalah malam yang sangat luar biasa, malam yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah, para bidadari, makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk ada yang di bumi. Bahkan makhluk yang ada di dalam lautan, semua menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bayi yang luar biasa itu lahir, bulan purnama menyaksikan, mana sih manusia, mana sih anak yang akan dijanjikan oleh Allah itu. Ketika lahir Rasulullah dan dibawa keluar oleh datuknya, dipandang oleh bulan purnama, maka bulan purnama pun bingung melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena purnama itu merasa yang paling ditunggu oleh manusia datangnya. Tapi ketika melihat keindahan Rasulullah, ketampanan Rasulullah, maka bulan purnama itu minder ngelihat keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya nanti di hari kiamat berkumpul di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di safnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.